pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Untuk itu perkenankan kami mewakili Presiden untuk menyampaikan pandangan akhir Presiden atas rancangan undang-undang tentang pertambangan mineral dan batu bara. Pemerintah menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas inisiatif DPR dalam pengusulan perubahan keempat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Perubahan ini sejalan dengan keinginan pemerintah yang dimaksudkan sebagai upaya untuk perbaikan tata kelola pertambangan mineral dan batu bara melalui pemberian kesempatan khususnya bagi BUMN, BUMD, usaha kecil dan menengah, koperasi, dan badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan serta dukungan penelitian dan pendanaan pendidikan bagi yang membutuhkan untuk perguruan tinggi di daerah. Ketua dan para anggota dewan yang kami hormati, Indonesia merupakan negara yang mempunyai sumber daya alam mineral dan batu bara yang cukup banyak jenis dan jumlahnya yang memerlukan pengelolaan berkelanjutan. Kekayaan ini digunakan sebagai salah satu penggerak ekonomi utama pembangunan serta mempercepat proses hilirisasi dan industrialisasi berbasis ekstraksi sumber daya. Perlu digunakan untuk mengakselerasi cita-cita besar Bapak Bangsa dalam proklamasi kemerdekaan untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan. Hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan Kabinet Merah Putih yang tertuang dalam Asta Cita, yaitu untuk memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, serta melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Perkembangan usaha pertambangan telah memberikan pemahaman dan pengetahuan dalam pengelolaan, penguasaan teknologi, serta kemampuan permodalan di dalam negeri untuk lebih mengembangkan dan memberikan kesempatan yang adil dan merata bagi seluruh pelaku usaha, baik usaha besar, usaha kecil, menengah, koperasi, dan badan usaha yang dimiliki organisasi kemasyarakatan keagamaan, sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas sesuai dengan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pimpinan dan anggota dewan yang kami hormati, atas rancangan undang-undang yang disampaikan oleh DPR RI kepada Presiden yang mengusulkan perubahan 14 pasal untuk selanjutnya dibuatkan daftar inventarisasi masalah oleh pemerintah sebanyak 256 DIM. Dalam pembahasan yang lebih terperinci, terdapat kesepakatan untuk menyempurnakan undang-undang, baik mengubah pasal yang telah ada maupun dengan menyisipkan pasal-pasal baru dengan hasil sebagai berikut. 1. 20 pasal yang diubah dan 8 pasal yang ditambah. Perubahan atau penambahan pasal tersebut terutama mengatur hal-hal yang sangat substansial. Di antaranya, 1. Tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mengamanatkan beberapa penyesuaian dalam undang-undang terkait dengan pemaknaan jaminan ruang dan perpanjangan kontrak. 2. WUPK atau WPR yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi penetapan tata ruang dan kawasan serta tidak ada perubahan tata ruang dan kawasan bagi pelaku usaha yang mendapatkan IUP, IUPK atau IUPR. 3. Pengutamaan kebutuhan batu bara dalam negeri sebelum dilakukan penjualan ke luar negeri
domestic market obligation. 4. WIUP mineral logam atau batubara diberikan kepada koperasi. Ini memang koperasi duluan karena ini soko guru bangsa. Badan usaha kecil dan menengah dan badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan yang menjalankan fungsi ekonomi dengan cara pemberian prioritas. 5. Pemberian pendanaan bagi perguruan tinggi dari sebagian keuntungan pengelolaan WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas kepada BUMN, BUMD atau badan usaha swasta dalam rangka meningkatkan kemandirian, layanan pendidikan dan fasilitas perguruan tinggi. 6. Dalam rangka hilirisasi dan industrialisasi, pelaksanaan pemberian WIUPK dengan cara prioritas kepada BUMN atau badan usaha swasta bagi peningkatan nilai tambah di dalam negeri lewat program hilirisasi. 7. Pemerintah dapat melakukan penugasan kepada lembaga riset negara, lembaga riset daerah, BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta untuk melakukan penyelidikan dan penelitian dan atau kegiatan pengembangan proyek pada wilayah penugasan. 8. Pelayanan perizinan berusaha melalui sistem pelayanan perizinan berusaha pertambangan mineral dan batu bara melalui OSS. 9. Pelaksanaan audit lingkungan sebagai persyaratan perpanjangan kontrak karya PKP2B yang diperpanjang menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian. 10. Pengembalian lahan yang tumpang tindih sebagian atau seluruh WIUP-nya kepada negara. Ini untuk membuat kepastian hukum bagi IUP yang sampai dengan hari ini tidak jelas, dan ini dengan undang-undang ini maka dapat negara menjalankan pasal 33 secara utuh. 11. Peningkatan komitmen pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dan penegasan perlindungan terkait hak masyarakat dan atau masyarakat adat, dan memberikan waktu kepada pemerintah dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan untuk menyelesaikan peraturan pelaksanaan dari undang-undang. Pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami mewakili Presiden dalam rapat paripurna yang terhormat untuk menyampaikan pendapat akhir sebagai persetujuan Presiden atas rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara untuk disahkan menjadi undang-undang. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPR RI yang terhormat, khususnya kepada Badan Legislasi DPR RI yang dengan penuh dedikasi, kerja keras, pemikiran, perhatian, start rapat dari pagi sampai subuh, serta kerjasama yang baik bersama pemerintah dan DPD RI sehingga dapat menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang ini. Tidak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada Badan Keahlian DPR RI, tenaga ahli dan semua pihak yang tidak dapat kami sebut satu persatu, yang selalu memberikan dukungan, masukan, pemikiran dan perhatian terhadap penyempurnaan dan penyelesaian rancangan undang-undang ini. Kami berharap rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara yang telah disepakati dapat menjawab perbaikan tata kelola, memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha, mewujudkan hilirisasi bagi peningkatan nilai tambah di dalam negeri, memberikan kontribusi bagi penciptaan lapangan kerja dan peningkatan penerimaan negara, serta yang terpenting adalah dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya
untuk mewujudkan Indonesia maju dan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih.